Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6, materi ke-8, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Apresiasi Sastra Anak. Next. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Firlana Aldiansyah, NIM 2019-015-244. Yang kedua, Ruli Widianti Eka Putri, NIM 2019-015-262. Yang ketiga, SK Eli Pratiwi, NIM 2019-015-275. Yang keempat, Taufik Hidayat, NIM 2019-015-271. Dan yang terakhir, Ina Ariyanti, NIM 2019-015-279. Cakupan materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, jenis-jenis apresiasi sastra anak, dan yang kedua adalah contoh apresiasi sastra anak. Next. Jenis-jenis apresiasi sastra anak. Next. Jenis-jenis apresiasi sastra anak meliputi yang pertama, prosa, yang kedua, puisi, dan yang ketiga, drama. Prosa adalah berisi sebuah cerita tentang kehidupan khusus untuk anak-anak biasa dikelompokkan dalam cerita anak-anak. Next. Unsur-unsur prosa. Unsur-unsur prosa yang pertama ada tokoh, yang kedua tema, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima gaya penceritaan, dan yang keenam pusat pengisahan. Yang pertama tokoh. Tokoh merupakan pemain, pelaku, pemeran, atau orang yang berada atau yang memiliki peran dalam cerita tersebut. Yang kedua, tema. Dalam menemukan tema, sebuah karya sastra harus dimulai dengan ditemukannya kejelasan tentang tokoh dan perwatakannya, serta situasi dan alur cerita yang ada, sehingga tema dapat dikatakan sebagai gagasan sentral yang memiliki dasar cerita. Yang ketiga, alur. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita dan dialami tokoh-tokohnya. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi yang bentuknya dapat bermacam-macam. Misalnya, kampus, pedesaan, perkotaan, nama desa, nama kota, nama daerah, dan nama negara, serta segala tempat yang dapat diamati dengan panca indera kita, seperti suasana pasar malam. Yang kelima, gaya penceritaan. Gaya penceritaan adalah tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa agar menimbulkan penekanan tertentu. Tingkah laku berbahasa ini merupakan salah satu sarana sastra yang sangat penting. Tanpa bahasa, tanpa gaya bahasa, sastra tidak ada. Kita tentu ingat bahwa karya sastra pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan pengarang dalam membahasakan sesuatu kepada orang lain. Yang keenam, pusat pengisahan. Pusat pengisahan adalah posisi dan penempatan diri pengarang dalam ceritanya atau dari mana seorang pengarang melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ceritanya itu. Berikut contoh apresiasi sastra anak jenis prosa yang telah kami buat. Teman-teman, hari ini aku akan membacakan cerita yang berjudul Si Kabayan Menangkap Rusa karya Ahdiat Kamiharja. Si Kabayan menangkap rusa. Si Kabayan dan mertuanya berjanji akan membuat sebuah perangkap untuk menangkap rusa. Pak mertua, kata si Kabayan, mari kita ke hutan, gali perangkap di sana. Mudah-mudahan ada seekor rusa yang kesasar, masuk terperosok ke dalamnya. Kita tangkap, kita sembelih, kita suruh si Iteng dan mak mertua bikin gulai, opor, dan sate. Dan kita ramai-ramai makan enak. Ah tidak Kabayan, kamu saja yang gali perangkap itu. Bapak mau pasang jerat saja. Mudah-mudahan ada burung yang kesasar kena jerat. Baiklah Pak Mertua, jawab si Kabayan. Tiada masalah, tapi kalau saya dapat rusa, Bapak jangan harap akan dapat dagingnya.
Oh, Bapak pun tidak masalah, Kabayan. Kalau Bapak dapat burung, kamu pun takkan dapat apa-apa. Hari itu juga sang menantu dan sang mertua sudah pada pergi ke hutan. Si Kabayan mencangkul-cangkul bikin lubang. Mertuanya berengsat-engsat naik pohon pasang jerat. Esoknya pagi-pagi benar, dengan diam-diam bapak mertua sudah keluar rumah masuk hutan. Dilihatnya jeratnya masih kosong. Tiada satu pun burung yang kesasar ke sana. Buru-buru dia pergi melihat perangkap menantunya. Ada seekor rusa yang kena perangkap. Buru-buru dia ikat leher binatang itu. Buru-buru pula dia gantung makhluk bertanduk itu pada jeratnya. Lalu setelah itu dia buru-buru pulang. Si Kabayan masih ngorok, tidur nyenyak, lagi mimpi dapat rusa sebesar kuda. Dari halaman mertuanya sudah berseru-seru, "Kabayan, Kabayan, bangun, bangun, mari kita ke hutan. Kita lihat jerat dan perangkap kita." Si Kabayan gisik-gisik mata, menggeliat, menguap, bangun, lalu mengikuti mertuanya masuk hutan. Sampai di tempat pemasangan jerat, mertuanya segera berteriak dengan gembira, "Duilah Kabayan, lihat tuh, lihat, jeratku sudah berhasil menangkap rusa, lihat, badannya gemuk seperti kerbau, rezeki datang dari langit lewat jeratku." Si Kabayan kaget melihat rusa bergantung pada jerat di pohon. Geleng-geleng kepala, tidak percaya rezeki datang dari langit seperti itu. Dia segera sadar bahwa mertuanya telah ngibulin dia. Waktu sarapan pagi si Kabayan absen. "Kemana Kang Kabayan? Kemana suamiku?" Si Iteng gelisah, takut, khawatir kalau si Kabayan jatuh terperosok ke dalam perangkap atau dimakan macan. "Kemana Kang Kabayan, Bapak?" Dia tanya ayahnya. "Dia tidak sarapan pagi ini. Saya takut dia diculik setan untuk dikirim ke tanah seberang. Jadi kuli kontrak berkebun di Delhi." Melihat anaknya menangis melolong-lolong, mertua si Kabayan cepat-cepat menghabiskan sarapannya. Cepat-cepat ia lari masuk ke hutan. Dijelajahinya seluruh hutan, dicari sang menantu. Segera bertemu si Kabayan lagi duduk merenung-renung di tepi sungai. Segera ditegur, "Hei Kabayan, kenapa kamu tidak sarapan? Lagi apa kamu di sana?" "Ini Pak, lihat air sungai." "Aneh Pak, aneh sekali, lihat." "Aneh bagaimana Kabayan?" Mertuanya menghampiri. "Kan aneh sekali, mengalirnya kok dari hilir ke hulu." "Hah? Itu kan mustahil Kabayan. Mana mungkin air mengalir dari hilir ke hulu?" "Memang aneh Pak, ajaib," jawab si Kabayan pendek. "Mana mungkin ada rusa yang bisa kena jerat di atas pohon?" Mertuanya malu, kelemas-kelemis seperti monyet sakit gigi. Lalu bergegas ke rumah, mengembalikan rusanya kepada menantunya. Dan ketika si Iteng mau bikin kue rusa, dia berseru-seru dari dapur, "Kang Kabayan, ini Bapak minta bagian dagingnya. Katanya dia telah ikut menangkap rusa ini dengan jeratnya." "Oh, kasih ayahmu tulang tengklengnya saja, Iteng. Bilang kepadanya, rusa yang ini tidak bersayap. Yang bersayap sudah terbang ke bulan." Terima kasih teman-teman. Nah, kan tadi aku sudah menceritakan tentang si Kabayan menangkap rusa. Kemudian aku mau bertanya kepada teman-teman, apa judul cerpen yang aku bacakan tadi? Apa ya? Si Kabayan menangkap rusa. Si Kabayan Benar. menangkap rusa. Benar sekali teman. Kemudian sebenarnya yang menangkap rusa itu si Kabayan atau mertuanya sih? Sebenarnya yang menangkap rusa mertuanya.
Mengapa begitu? Si Kabayan punya ide menangkap rusa di hutan dengan menggunakan perangkap si Kabayan pula yang mencangkul membuat lubangnya. Si mertua lebih senang membuat jerat burung di pohon. Pagi-pagi si mertua pergi ke hutan melihat hasil kerjanya. Ternyata jerat yang dipasang kosong. Tak seekor burung pun masuk dalam jeratnya. Tapi ada seekor rusa yang masuk ke dalam perangkat milik Kabayan. Kemudian si mertua segera menangkapnya dan memindahkannya ke jerat yang ada di pohon. Kemudian rusa itu ditali, digantung dan dijeratnya. Baru kemudian memberitahu kepada si Kabayan bahwa ia telah memperoleh rusa. Seperti itu. Oh, seperti itu. Kira-kira mengapa akhirnya rusa itu dikembalikan kepada si Kabayan? Karena si mertua itu malu atas kejujuran si Kabayan. Dengan kreatif, si Kabayan menganalogikan keanehan aliran sungai yang datangnya dari hilir ke hulu. Padahal biasanya sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Demikian pula aneh bila seekor rusa yang tidak bersayap dapat terjerat oleh jaring-jaring di atas pohon. Benar Seperti juga itu. ya. Benar juga katamu. Lalu kenapa si Iteng mau bikin gulai rusa? Dia berseru dari dapur bahwa ayahnya juga minta bagian dagingnya. Sementara itu, si Kabayan menyuruh istrinya untuk memberi tulang tengklengnya saja kepada ayahnya. Mengapa si Kabayan tega kepada mertuanya? Sesuai dengan perjanjian tadi, jika si Kabayan mendapatkan rusa, mertuanya tidak dapat daging rusa. Demikian pula jika mertuanya mendapatkan daging burung tersebut. Nah, perjanjian merupakan hukum yang harus ditegaskan. Oh, benar juga ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan sudah Sama-sama. menjawab. Baik, yang selanjutnya adalah puisi. Puisi anak adalah puisi yang dikonsumsi untuk anak, yang isinya sesuai dengan lingkungan anak, usia anak, dan memiliki nilai-nilai yang dapat membentuk sikap, budi pekerti yang luhur, serta nilai seni. Next. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang secara langsung membangun puisi dari dalam atau dari wujud puisi itu sendiri. Yang pertama yaitu tema. Seperti prosa dan drama, puisi pun memiliki tema yang berisi persoalan yang mendasari suatu karya sastra. Tema munculnya pada awal sebelum penyair menulis puisinya. Tema merupakan dorongan yang kuat yang menyebabkan penyair mengungkapkan apa yang dirasakannya melalui puisi. Untuk menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara melihat judul puisinya. Dijadikan dengan melihat bentuk fisik puisi itu seperti dari sisi diksi atau pilihan kata dan sisi judul puisinya, dan dari kekerapan kata yang sering muncul. Selanjutnya, amanat. Amanat merupakan salah satu unsur yang membangun puisi anak. Amanat dalam puisi anak adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Oleh karena itu, amanat hanya dapat dirumuskan oleh pembaca atau penikmat, sehingga bisa terjadi beda pendapat antara penikmat satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh beragamnya tingkatan penikmat, baik dari sisi pengetahuan, latar agama, latar budaya, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah sikap, suasana atau nada, dan perasaan dalam puisi. Sebuah puisi tidak dapat dinikmati jika
tidak dibaca secara keseluruhan. Pembacaan puisi dapat dilakukan tanpa suara, hanya sekedar dinikmati pembacanya saja, atau dibaca dengan suara keras, bisa juga dideklamasikan. Dengan dideklamasikan atau membacanya secara keras, pembaca akan merasakan perasaan yang diungkapkan oleh penyairnya. Suasana kejiwaan akan terungkap melalui ungkapan nada pada puisi yang diciptakan. Nada dan perasaan dalam puisi merupakan ekspresi penyair dalam menyampaikan apa yang dirasakannya dalam hatinya. Sikap penyair akan terlihat jelas dalam puisinya. Sikap yang berbeda pada tiap penyair akan membedakan tiap karya dalam bentuk nada-nada puisi yang diciptakan, meskipun objek yang disampaikan sama. Oleh karena itu, unsur sikap, suasana, nada, atau perasaan pada puisi anak adalah ekspresi perasaan penyair yang disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan keindahan, seperti memberontak, main-main, serius, takut, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur intrinsik puisi yang keempat adalah tipografi. Tipografi adalah ukiran bentuk puisi yang biasanya berupa susunan baris ke bawah. Ada yang menyebutkan istilah tipografi dengan sebutan tata wajah puisi. Baik tipografi maupun tata wajah memiliki pengertian yang sama, yaitu salah satu unsur puisi yang menjadikan puisi lebih indah karena tata wajahnya dibuatnya seperti lukisan tertentu. Yang kelima yaitu rima atau persamaan bunyi. Rima adalah persamaan bunyi yang berulang secara teratur pada kata yang letaknya berdekatan di dalam satu larik atau antara lirik. Selanjutnya, yang keenam adalah citraan atau pengimajian. Citraan atau pengimajian adalah susunan kata yang dapat memperjelas apa yang dinyatakan oleh penyair. Mengingat puisi bukanlah hanya untuk sekedar dibaca, maka penyair menggunakan citraan ini sebagai cara untuk memperjelas agar penikmat memahami puisi ciptaannya melalui citraan yang disajikan dalam beberapa bentuk citraan. Yang pertama yaitu penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penciuman, dan juga perasaan. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketujuh adalah gaya bahasa, irama, atau ritme. Gaya bahasa atau irama atau ritme ini adalah cara khas yang dipakai penyair untuk menimbulkan efek estetis atau keindahan pada karya sastra puisi yang dihasilkannya. Unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biografi penyair. Yang kedua, kesejarahan. Dan yang ketiga, kemasyarakatan. Next. Berikut adalah contoh apresiasi sastra anak jenis puisi. Sahabatku, oh sahabatku, setiap hari engkau bermain bersamaku. Dari pagi hingga senja berlalu. Oh sahabatku, setiap saat kau menemaniku. Engkau selalu membuat gembira hatiku. Setiap hari bersama bercanda tawa, tanpa ada kata terluka. Oh sahabatku, orang tuamu sudah seperti orang tuaku. Rumahmu sudah seperti rumahku. Oh sahabatku, tapi kini semua sudah berbeda. Kita harus berpisah karena cita-cita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sentosa, dalam lindungan yang maha kuasa. Oh sahabatku. Yang selanjutnya, drama. Drama anak-anak adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan, mencontoh atau meniru gerak pembicaraan seseorang, menggunakan atau memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan tentang karakter dan situasi dalam suatu lakuan.
baik dialog maupun monolog guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Next. Unsur-unsur drama terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik drama terdiri dari 4, yaitu tokoh, alur, tema, dan latar. Tokoh dalam drama anak, selain orang dewasa dan anak-anak, juga biasa berupa boneka, binatang, tumbuhan, dan benda mati. Sikap serta tingkah lakunya tetap menggambarkan kehidupan manusia. Ciri-ciri tokoh drama anak yaitu yang pertama, memiliki ciri-ciri kebadanan seperti usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, dan kondisi wajah. Yang kedua, ciri-ciri kejiwaan, misalnya mentalitas, moral, temperamen, kecerdasan, dan kepandaian dalam bidang tertentu. Yang ketiga adalah ciri-ciri kemasyarakatan, misalnya status sosial, pekerjaan, pendidikan, ideologi, kegemaran, dan peranannya dalam masyarakat. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur. Alur atau plot dalam drama biasanya juga disebut dengan plot atau jalan cerita. Alur atau struktur drama anak-anak pada umumnya mengandung 5 rangkaian peristiwa, yaitu yang pertama, perkenalan. Perkenalan adalah rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang berisi mengenai keterangan tokoh dan latar. Dalam hal ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menjelaskan peristiwa yang akan terjadi. Rangkaian yang kedua yaitu konflik. Konflik adalah tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang menimbulkan suasana emosional karena pertentangan antara manusia dengan alam, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah klimaks. Klimaks merupakan tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang menimbulkan puncak ketegangan. Yang keempat, antiklimaks adalah tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang menunjukkan perkembangan lakuan ke arah selesaian. Yang terakhir adalah penyelesaian. Penyelesaian merupakan tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang diakhiri kebahagiaan, kedamaian, ataupun kesedihan. Unsur intrinsik ketiga yaitu latar. Konsep tentang latar telah dipelajari sebelumnya pada unsur pembangun karya sastra anak dalam bentuk prosa, seperti yang kita ketahui bahwa latar dalam karya sastra anak yang dikenal adalah latar tempat dan latar waktu. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah tema. Pada umumnya, tema dalam teks drama anak-anak dinyatakan secara eksplisit. Di samping itu, tema drama anak-anak merupakan pikiran utama yang dikaitkan dengan masalah kebenaran dan kejahatan. Misalnya, perbuatan yang jahat akan dikalahkan oleh perbuatan yang baik. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya sastra yang berbentuk drama anak-anak meliputi yang pertama adalah biografi pengarang. Dalam hal ini, pengarang sastra anak perlu menjiwai corak kepribadian anak-anak. Yang kedua adalah psikologi, ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang. Psikologi juga merupakan ilmu yang berkaitan dengan proses-proses mental, baik berkenaan dengan proses mental yang normal maupun abnormal. Yang ketiga adalah sosiologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai struktur sosial dan proses-proses sosial. Berikut contoh apresiasi sastra anak jenis drama.
Ruli. Halo, Ruli. Aku tadi udah motongin keritingnya. Oh, kalau Ina di mana? Nggak tahu. Belum berangkat ya dia. Tadi aku WA pakai HP-nya ibuku. Nggak tahu. Belum dibalas apa Aku ya? bawa koran nih, banyak banget. Wah, bagus. Ada nggak ya? Ayo kita kerjakan. Sekarang itu jam berapa sih? Nih, aku sampai bawa jam loh. Jam berapa sekarang? Jam 9:30. Padahal kita janjiannya jam 8. Iya, Kemana ya Ina? nggak tahu tuh. Jangan-jangan dia lupa. Masa lupa? Kalau lupa masa ini tugas yang ngerjain kita berdua? Ya juga sih, kamu juga udah WA kan? Iya, padahal kan ini tugasnya tugas kelompok. Nanti Bu Siti marah deh. Mana coba kalau marah? Ini aku ngapain aja sih? Masa dia belum bangun jam segini? Nggak tahu apa emang dia malas ya. Jangan-jangan dia memang malas. Hai. Kalian udah dari tadi ya? Ya udahlah, kan kemarin janjiannya jam berapa? Wah, udah selesai. Kenapa, Ina? Gak apa-apa. Kenapa kamu terlambat? Padahal kita sudah dari kamu. Ya kan, Ruli? Iya, ini sampai udah mau jadi. Aku bangun kesiangan. Hah? Bangun jam berapa kamu? Aku baru saja bangun. Astaga, kamu ngapain aja semalam? Kan nggak ada tugas, nggak ada dari juga. Perasaan nggak ada PR juga. Iya, kamu kan Ini begadang nonton TV ya? atau main game ya? Enggak. Terus ngapain dong? Aku nggak ngapa-ngapain. Bohong loh, jangan bohong. Nanti dosa kamu. Mana? Koran kamu, Ina. Boleh nambah. Aku lupa. Ya, gimana sih? Aku nggak bawa apa-apa. Aku baru bangun langsung ke sini. Emangnya kamu semalam ngapain aja? Nggak mungkin kan kamu diam aja. Jujur aja Ina. Aku semalam nonton video. Kamu nonton video ya? Iya. Sampai jam berapa? Sampai tengah malam aku masih nonton. Kamu tuh kok bisa-bisanya nonton video kayak gitu, Ina? Kan kamu tahu kalau besoknya kita mau kerja kelompok. Aku kelupaan karena keasikan. Kamu nggak boleh kayak gitu, Ina. Nonton itu juga ada batasannya. Nggak boleh kamu nonton
terus-terusan kayak gitu. Senang, apalagi bergadang sambil nonton video. Itu nggak baik loh buat mata. Ya deh, lain kali nggak aku ulangi. Sekarang kamu kerjain nih. Ini kan nih, kamu kan belum kerjain toh. Aku nggak bawa gunting. Kamu nggak bawa apa-apa. Nih, Udah jam berapa sih Kak kamu? iya, ada juga ini. Nanti ya aku cariin SKP. Hari ini Ruli dan SK mengerjakan tugas kelompok lebih awal. Harusnya ini menjadi tanggung jawab kami bertiga, tapi aku datang terlambat. Mulai hari ini aku janji pada diriku sendiri, aku akan mendisiplin waktu dan juga tanggung jawab terhadap tugas-tugasku, agar semuanya tidak saling mengulangi. Daftar pustaka yang kami gunakan yang pertama Askiaha 2020, Pembelajaran Apresiasi Sastra Anak di Sekolah Dasar, Jurnal Cerdas Proklamator, volume 2, nomor 1, halaman 79-88. Yang kedua, Gasong D 2009, Apresiasi Sastra Indonesia, Yogyakarta, dipublish. Yang ketiga, Santoso P 2006, tentang materi dan pembelajaran bahasa Indonesia SD, Jakarta, Universitas Terbuka. Yang keempat, Ratmilaka 2018, tentang hakikat prosa dan unsur-unsur fiksi, Inareksif, halaman 1-6. Yang terakhir, Rahmadanti D 2018, buku Ajar Apresiasi Prosa Indonesia, Yogyakarta, dipublish. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.